وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ. أهلا وسهلا بشيخنا وبالحاضرين جميعا. أهلا بكم شيخنا. كيف أخباركم خير. وأحوالكم شيخ؟ الله نحمد الله ونشكره ونسأل الله أن نلتقي بكم جميعا في المسجد النبوي. أسأل الله أن نلتقي بكم جميعا إن شاء الله. ويستلكم الحج مبروك. آمين. قريبا إن شاء الله. تفضل الله يحفظك. تعجبني ابتسامتك طيبة. الحمد لله. نعم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا Rasulullah. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini pelajaran yang akan disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil Ummah karya Samihatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Ya, kemarin sudah berkaitan dengan Samaratul Iman bil Qada'i wal Qadar, dan nanti insya Allah selanjutnya apakah itu masih pada tema yang sama ataukah pada tema tentang salat, ya nanti insya Allah akan kita dengarkan dari Syekh langsung. Falyatafaddal Syekhuna al-Karim bil qa'i kalimatihi ma'juran mashkur. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. لا زال الحديث موصولا عن ثمرات الإيمان بالقدر. من ثمرات الإيمان بالقدر محاربة اليأس. محاربة اليأس. فالمؤمن بقول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وبقوله سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لا ييأس أبدا من رحمة الله عز وجل مهما اشتدت عليه المصائب ومهما اشتدت عليه الكرب، فإنه لا يأس لأنه يؤمن بأن له ربا رحيما قادرا سبحانه وتعالى، فلا ييأس من رحمة الله عز وجل ويبذل الأسباب ويستعين بالله، يدعو الله كثيرا ثم يتوكل على الله عز وجل. والله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. فالمؤمن بالقدر لا ييأس من رحمة الله ولا يتطرق لقلبه اليأس والقنوط بتاتا نهائيا، لأنه يعلم أن الأمور كلها ليست بيد البشر وإنما هي بيد سبحانه خالق البشر سبحانه وتعالى. فلذلك فإنه لا يأس. انظروا إلى نبي الله يعقوب عليه السلام، آذاه أبناؤه أذى عظيما وفقد ابنه نبي الله يوسف عليه السلام سنوات طويلة، ومع ذلك كله يوصي أبناءه بعدم اليأس ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوصيهم وهو في هذه الكرب وفي هذه الشدة، ومع ذلك يوصيهم بأن يبذلوا السبب وأن لا ييأسوا من رحمة الله عز وجل. انظروا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب وقد أحاط المشركون بالمدينة واليهود خانوا العهد فأصبحوا المسلمون يعني محاصرين من كل جهة، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين بفتح ديار الكفر، يضرب بحصاه الحجر فينقلتحل الشرر فيخبرهم بالفتح وهم في هذه الكربات العظيمة. فإذا المؤمن لا ييأس أبدا، وهذه فائدة عظيمة جدا لو تحلى بها المؤمن لعاش في سعادة عظيمة لا توصف. تفضل أخي كريم الله يحفظك. Assalamualaikum warahmatullahi Syekhana al-Karim. Di sini Syekh masih membawakan tema yang sama seperti yang disampaikan pada pekan lalu. Jadi ini adalah kelanjutan dan penyempurna dari apa yang beliau sampaikan pada pekan lalu, yaitu tentang samaratul iman bil qada'i wal qadar. Buah dan faidah yang dapat kita petik dari keimanan kita kepada qada dan qadar. Tadi Syekh menyatakan bahwa orang yang betul-betul mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dan bahwa segala sesuatu itu adalah
murni karena takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan tumbuh di dalam hatinya muharabatul ya'as. Ya. Muharabah artinya memerangi. Memerangi al-ya'as, rasa putus asa. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin berputus asa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sungguhnya kami ini segala sesuatu yang kami ciptakan itu sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukurannya, dan masing-masing memiliki takdirnya sendiri-sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah, dan tidak ada suatu pun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ya. Dan di sini seorang yang betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dia akan meyakini seyakin-yakinnya bahwa dia memiliki Rabb, Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Kuasa, sehingga ia tidak berputus asa dari rahmatnya. Dia akan senantiasa yabzul al-asbab, ya, wa yasta'inu billahi subhanahu wa ta'ala, mengupayakan semua sebab-sebab, ya, dan berusaha semampu mungkin sambil dia beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa may yatawakkal 'ala Allahi huwa hasbuh, barang siapa yang dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya, ya. Kemudian juga di sini dikatakan kisahnya Nabi Yakub alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Nabi Yakub tersebut, ya, mengalami banyak sekali musibah dan ada anaknya yang hilang, ya, akan tetapi kemudian beliau mengajarkan kepada putra-putranya yang lain agar tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Yakub alaihi salam menyatakan la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa al-qaumul kafirun. Jangan kalian berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang atau kaum yang kafir, ya. Begitu pula dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam beberapa peperangan yang beliau selama beliau berada di kota Madinah, ya, beliau selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa peperangan yang pernah beliau lakukan. Padahal misalnya pada perang Badar dan juga beberapa perang yang lain, tentunya kalau dalam segi kuantitas itu kalah, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada perang-perang yang lainnya seperti perang Al-Ahzab dan juga peperangan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa pertolongan, bahkan Allah menolongnya dan memenangkan kaum muslimin di atas orang-orang kafir dikarenakan kekuatan iman kaum muslimin terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana, barakallahu fiik. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الرضا. نحن نعلم أن الإيمان بالقدر واجب وهو ركن من أركان الإيمان. ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به. والصبر واجب. الصبر واجب والرضا مستحب. فمن ثمرات الإيمان بالقدر تحقيق هذه الأركان الأربعة: الإيمان بالقدر، الصبر على أقدار الله، والدرجة العلى الرضا بما يقدره الله على العبد. والوصول إلى هذه الدرجة شيء عظيم جدا ويدل على قوة إيمان المؤمن. والوصول إلى هذه الدرجة، انتبهوا لهذا، هو من علامات رضا الله عن العبد أن يصل إلى هذه الدرجة، درجة الرضا عن الله، عن أقدار الله عز وجل.
وهي درجة عليا وهي مستحبة وليست بواجبة، لكنها شيء عظيم جدا أن يصل المؤمن إليه. قال ابن القيم رحمه الله: من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته سبحانه والإنابة إليه والتوكل عليه. فإن من فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك. وقال رحمه الله: ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. ولذلك تجد الذين إيمانهم بالقدر ضعيف وصبرهم ضعيف. لماذا الله يقدر علي كذا؟ هل أنا كذا؟ هل ربي ساخط علي؟ هل تجد يتساءل: لماذا فلان عنده كذا وأنا ليس عندي كذا؟ لماذا؟ تعترض على حكمة الله. الله عز وجل قال: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فهذه ابتلاءات. فقال: وقيل ليحيى بن معاذ رحمه الله: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يعامل به ربه سبحانه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. كلام عظيم جدا تدل عليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة. وقال بعضهم: ارض عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك. فإياك أن تفارق الرضا عنه سبحانه طرفة عين فتسقط من عينه. وهذا الكلام يدل عليه قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الإيمان بالقدر والصبر عليه والرضا تورث هذه. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي بحكم عظيمة، منها تكفير خطاياه، ومنها رفع درجاته في الجنة عند الله عز وجل، ومنها أن يلجأ العبد إلى ربه. يقول أحد الصالحين: ابتلاني الله ببلاء ففزعت إلى الله وأطلت السجود أناجي ربي وأسأله أن يصرف عني هذا البلاء. يقول: فوجدت من لذة المناجاة ما نسيت معه مصيبتي. إذن هذه فائدة عظيمة، أن يلجأ إلى الله، يتضرع إلى الله، ينطلع بين يدي الله، يشعر بضعفه، يشعر بحاجة الله عز وجل، فيجد لذة المناجاة ولذة الخشوع. هذه شيء عظيم جدا أيها الإخوة. تفضل شيخنا حفظكم الله. لا أسمعك يا شيخ، ليس عندي صوت. نعم. طيب. نعم. لو سمحتم شيخنا تكررون لنا قول ابن معاذ حيث يقول: لو أعطيتني قبلت. وقيل يحيى ابن معاذ: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على 4 أصول فيما يعامل به ربه سبحانه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. نعم.
Baik, barakallahu fikum Syekhana. Nah, kemudian di sini Syekh menyampaikan samarah atau buah dan faidah yang kedua dari keimanan kita pada qada dan qadar, yaitu akan menghasilkan keridhaan, ar-ridha billahi subhanahu wa ta'ala, ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ridha terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala putuskan. Ya. Jadi ridha itu bahasa Arab yang biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan rela. Rela itu sebenarnya dari kata ridha, karena do-nya itu menjadi la, ya, seperti misalnya zuhur itu biasa juga diterjemahkan dengan lohor, ya kan. Lalu kemudian ada juga beberapa kata misalnya zalim menjadi lalim, ya. Ridho juga jadi rela gitu. Jadi kerelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan muncul manakala kita betul-betul mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ya. Dan tentunya keimanan kepada qada dan qadar itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Merupakan rukun yang keenam. Seorang mukmin tentunya tidak akan sempurna keimanannya tanpa dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mengimani takdir tersebut, ia juga kemudian nanti akan bersabar terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan keridhaan kita kepada Allah serta apa yang ditakdirkannya itu merupakan tanda, salah satu penanda bahwa Allah Subhanahu wa taala juga ridho terhadap hambanya. Jadi manakala seorang hamba itu ridho kepada Allah dan juga kepada takdir yang telah Allah tentukan bagi dirinya, itu merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala juga ridho kepada dirinya. Kemudian di sini Ibnu Qayyim rahimahullah subhanahu wa taala menyatakan bahwa man mala'a qalbahu ridha, barang siapa yang memenuhi hatinya dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memenuhi hatinya. Mala Allahu qalbahu ghinan wa amnan. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan kekayaan, dengan kaya hati, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan keamanan, ketentraman, kedamaian hati, ya. Dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertawakal hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hatinya itu hilang atau luput darinya keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ridho kepada Allahnya berkurang, maka berkurang pula yang tadi yang tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, ya. Jadi kekayaan hati, kemudian keamanan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga semuanya ya akan berkurang manakala keridhaan seorang hamba di dalam hatinya berkurang. Kemudian setelahnya di sini Syekh menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang mungkin itu tidak tidak merasa rela terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, karena dia tidak mengimani secara penuh, ya, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dia mungkin berkata-kata, limadza, mengapa saya ini seperti ini sedangkan si fulan itu seperti itu? Mengapa saya tidak mendapatkan ini sedangkan fulan itu mendapatkannya? Mengapa kondisi ekonomi saya seperti ini sedangkan si fulan itu baik, ya? Kondisi ekonominya, mengapa saya miskin tapi si fulan kaya, dan sebagainya, ya. Dia bertanya-tanya dengan pertanyaan yang sebenarnya itu adalah pertanyaan protes, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dikarenakan keimanannya kepada qada dan qadar yang kurang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan memberikan ujian kepadamu baik dengan keburukan ataupun dengan kebaikan, ya. Itu semua sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apakah kita akan bersabar terhadap ujian tersebut atau akan bersyukur terhadap kebaikan yang telah diberikan kepada kita, ya. Di sini ada salah seorang ulama, yaitu Yahya ibnu Mu'adz, yang mengatakan bahwa
yang pernah ditanya, ya, dia pernah ditanya bagaimana seorang hamba itu dikatakan dia mendapatkan dia merupakan hamba yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Yahya bin Mu'adz mengatakan jika seorang hamba tersebut berdiri di atas empat pokok sifat, ya, dan ia bermuamalah dengan Rabb-nya dengan empat sifat tersebut, maka dia dikatakan sebagai orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ketika seorang hamba itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, in a'taitani qabiltu, jika engkau ya Allah memberikan kepadaku apa saja, aku terima pemberianmu itu ya Allah. Dan jika engkau tidak memberikanku sesuatu, in mana'tani raditu, saya ridho terhadap keputusanmu itu. Engkau tidak memberikan saya ini dan itu, saya ridho terhadap keputusanmu itu ya Allah. Engkau melarangku atau engkau tidak memberikanku sesuatu, saya rela. Kemudian in taraktani abadtu, jika engkau membiarkanku, maka jika engkau membiarkanku, maka aku akan senantiasa beribadah kepadamu. Ya. Wa in da'autani ajabtu, dan jika engkau memanggilku ya Allah, menyuruhku, ya, maka aku akan memenuhi panggilanmu tersebut. Jika empat hal ini sudah dipenuhi oleh seorang hamba, maka hamba tersebut adalah seorang hamba yang betul-betul ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan oleh seorang ulama juga yang lainnya, ridholah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa saja yang Allah Subhanahu wa taala putuskan kepadamu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikanmu misalnya sakit dan lain sebagainya, itu ketika Allah memberikanmu sakit, maka sebenarnya supaya nanti Allah yang menyembuhkan dirimu. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dirimu supaya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkanmu kembali, dan seterusnya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala putuskan itu tentunya mengandung hikmah yang akan kembali lagi kebaikannya untuk seorang hamba. Dan tentunya dengan musibah yang menimpa seorang hamba, dia akan mendapatkan banyak kebaikan, diantaranya adalah takfirul khataya, dihapuskannya beberapa kesalahan, derajat, diangkatnya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala ia lulus dari ujian tersebut dengan kesabarannya. Ya. Dan kemudian di sini Syekh menceritakan ada salah seorang saleh, ya, yang dia itu diberikan banyak musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kehidupannya. Maka apa yang dia lakukan? Dia kemudian merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, layaknya seperti anak kecil yang menangis-nangis di hadapan orang tuanya. Dia betul-betul meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meminta, memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasakan ladzatul munajat. Dia merasakan nikmatnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kenikmatan dia saat dia bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul bersimpuh di hadapan Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan itu membuat dia lupa terhadap musibah yang menimpa dirinya. Ya. Jadi musibah yang menimpa dirinya itu membuat dia betul-betul bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta agar musibah tersebut dihilangkan. Akan tetapi ketika dia meminta kepada Allah, ya, bermunajat kepada Allah, ternyata munajatnya itu sangat dirasakan lezat oleh dirinya, sehingga ia lupa terhadap musibah yang telah menimpa dirinya tersebut. Ini yang disebutkan oleh Syekh, ya. Jadi semua yang menimpa kita itu tentunya di baliknya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala atur. Naam Syekhana barakallahu fiik. وسأذكر لكم الآن قصة حقيقية حصلت عندنا في السعودية قبل سنوات تبين لك يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد لحكمة. قد يكون هذا البلاء الذي أصابك يسبب المنع من بلاء أعظم منه، أو يكون هو نعمة لك، هو نعمة، هذا البلاء نعمة لك لأنه يصرف عنك شرا أخطر منه. قبل سنوات كانوا مسافرون يريدون السفر من الرياض إلى جدة، وركبوا في الطائرة. أحد المسافرين نام في صالة المطار، ولما صحى من النوم
حاول أن يلحق بالطائرة فرفضوا، قالوا الطائرة أغلقت الآن والطائرة على شكل إقلاع. حاول مع الموظفين، أنا عندي مهمة، أنا لازم أسافر الآن، قالوا ما نستطيع. حاولوا حتى مع المضيفات إن إحدى المضيفات تتنازل عن كرسيها، فرفض المضيفات كلهم. فجلس الرجل حزينا ووعدوه بالرحلة التي بعدها، لكن جلس مستاء متضايقا جدا ومتوترا. لماذا فاتتني الطائرة؟ لماذا فاتتني الرحلة؟ لماذا لم تسمحوا لي أن أسافر؟ لماذا؟ وبعد مدة من الزمن لا أدري كم، ليست طويلة، هي دقائق، رجعت الطائرة إلى مطار الرياض. ما الخبر؟ نار مشتعلة في الطائرة، اشتعلت النار في ذيل الطائرة، فرجعت الطائرة، فحاولوا إطفاء النار ما استطاعوا، فمات كل الركاب، حوالي 300 راكب، رجال ونساء وأطفال، اختنقوا قبل أن تأتيهم النار وماتوا كلهم. فجاء هذا الراكب يشكر الموظفين، قالوا لا تشكرنا، اشكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنقذك من هذه المصيبة. فإذا أيها الإخوة، المؤمن يعتبر بالأحداث، فقد تكون مصيبة تدفع عنك مصيبة أعظم، وقد تكون هذه المصيبة خيرا عظيما لك. فلننتبه لهذا ولا نتسخط، ونستحضر الإيمان بالقدر والصبر والرضا، وأن الله لا يقدر إلا ما فيه الخير. تفضل يا شيخنا حفظكم الله. ويدل على ذلك يا شيخ قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تفضل شيخنا. Nah, barakallahu fiikum syekhana wa ahsana ilaikum. Nah, di sini Syekh menyebutkan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di Arab Saudi, ya. Di mana ada seorang lelaki, mungkin dia adalah seorang bisnismen atau seorang yang bekerja dan ingin pergi ke kota Riyadh, ya. Dan saat itu dia sudah memesan tiket pesawat, akan tetapi kemudian dia ketiduran di sana, ketiduran di di bandara, ya. Jadi ketika menunggu pesawatnya di sana, ternyata dia tertidur di bandara tersebut, sehingga tidak bisa mendengar apa yang diumumkan bahwa pesawatnya sudah akan terbang. Orang-orang berangkat ke pesawat tersebut, tapi dia masih tertidur pulas di tempat kursinya. Sehingga ketika dia terbangun, dia pun kaget, ternyata pesawatnya sudah mau berangkat, dan dia ketika mau masuk ke pesawatnya tidak diperbolehkan karena pesawatnya sudah mau pergi. Akhirnya dia pun memohon kepada pegawai yang ada di situ, dan juga dia memohon kepada semua pegawai, ya, petugas loket dan sebagainya, semuanya diminta agar supaya dia bisa ke pesawat tersebut karena dia ada janji, ada meeting, ada apa segala macam lah. Nah, dia harus pergi, kalau tidak nanti dia akan ketinggalan acara-acara yang sudah dia susun. Akan tetapi semuanya menolak, tidak bisa, pesawat sudah mau terbang. Akhirnya dia pun duduk dengan lesunya, dengan sedihnya, ya, karena pesawat tersebut ternyata sudah pergi berangkat, ya. Akan tetapi beberapa menit setelah itu ternyata pesawat itu balik lagi, ya, ke bandara semula, dan ternyata pesawat tersebut terbakar di udara, ya, terbakar di udara, dan orang-orang yang ada di sana sebanyak 300 orang, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa, ataupun anak-anak, ya, 300 orang penumpang itu meninggal dunia semuanya di dalam pesawat tersebut. Walaupun dia kembali pesawat itu ke bandara yang semula, akan tetapi sudah terbakar pesawatnya, tidak bisa diselamatkan pesawat tersebut. Dan kemudian orang yang tadi tidak jadi berangkat tersebut, ya, dia berterima kasih kepada para pegawai yang ada di bandara tersebut, ya, bersyukur kepada mereka karena sudah melarang dia untuk menaiki pesawat tersebut. Akhirnya para pegawai itu mengatakan, jangan berterima kasih kepada kami, ushkurillah subhanahu wa ta'ala, bersyukurlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkan dirimu dari musibah tersebut. Jadi memang betul dia itu
tidak bisa berangkat, akan tetapi dengan tidak bisa berangkatnya dia, ternyata kehidupannya atau usianya itu memang belum datang ajalnya, maka dia masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa asa an takrahu syai'an, dan barangkali kamu itu membenci sesuatu padahal sesuatu itu khairun lakum, lebih baik untukmu, dan terkadang kamu membenci sesuatu dan terkadang kamu menyukai sesuatu, ya, padahal sesuatu yang kamu suka itu adalah buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh karenanya semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa itu semua adalah baik untuk kita. Nah, tinggal bagaimana kesabaran kita menghadapi musibah-musibah yang ada pada kehidupan kita. Naam Syekhana, barakallahu fiik. Qisah mumta'ah ya Syekhana. وإياكم. ومن فوائد ومن ثمرات الإيمان بالقدر الشكر لله سبحانه وتعالى. أنا أسأل سؤال: النعم كلها من من؟ من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. وقال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا آمن المؤمن أن النعم كلها، الصغير والكبير، القليل والكثير، هي من الله سبحانه وتعالى، ليست من البشر. حتى النعم التي تأتيك عن طريق الناس هي في الحقيقة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هؤلاء الناس، وهو الذي يملك قدراتهم وأموالهم وألسنتهم، هو الذي شرح صدورهم لمساعدتك سبحانه وتعالى. فإذا النعم من الله عز وجل، ولكن المؤمن يشكر الله أولا ويستحضر أن النعم من الله، فينتج عن ذلك ماذا؟ قوة الإيمان بالله والمحبة لله سبحانه وتعالى، والمحبة لله عز وجل. فلو أن إنسانا، بالله المثل الأعلى، لو أن إنسانا أعطاك هدية قيمة أو نصحك بنصيحة عظيمة، ماذا يكون في قلبك هذا الإنسان؟ تحبه، تشكره. فمن باب أولى الله سبحانه وتعالى. النعم كلها من الله عز وجل، حتى التي تأتيك عن طريق الناس. وما بكم من نعمة فمن الله. حتى المصائب هي نعمة من الله، ولكن لمن يصبر ويحتسب، لمن يصبر ويحتسب. فينبغي أن نستحضر مسألة الشكر. إذا استحضرت أن هذه المصائب التي يقدر الله هي فيها خير عظيم لك، استحضرت الشكر، شكرت الله سبحانه وتعالى، وشكرت الله على النعم أيضا. تفضل شيخنا حفظكم الله. Hafizakumullah Syekhana Al-Ghali. Di sini Syekh menyampaikan bahwa di antara faidah juga ataupun manfaat dari al-iman bil qada wal qadar adalah keimanan tersebut akan melahirkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan meyakini bahwa yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kita kehidupan, memberikan kita fasilitas di dalam kehidupan ini, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian betul-betul bersyukur terhadapku atas nikmat yang telah aku berikan ini, pasti nanti akan aku tambah nikmat tersebut. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah aku mendapatkan taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nikmat yang ada pada kita ini, baik itu nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat adanya keluarga, dan semuanya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib mensyukuri hal tersebut, ya. Bahkan kenikmatan yang berasal yang sampai kepada kita melalui jalur orang lain itu juga pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang lain itu adalah ciptaan Allah, ya. Kemampuan mereka juga dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang mereka miliki itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita misalnya mendapatkan gaji, ya, atau ada orang berbuat baik kepada kita, memberikan kepada kita sesuatu, maka itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
kewajiban kita adalah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala Syekh tadi menyebutkan juga bahwa musibah ketika menimpa seseorang pada dasarnya itu bukan musibah tapi adalah nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang sabar terhadap musibah tersebut dan liman yasbir wa yahtasib, dan juga mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya. Karena dengan musibah tersebut ketika dia betul-betul bersabar dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan dihapus dosa-dosanya dan juga akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua pada dasarnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam rupa musibah. Naam Syekhana, ahsanallahu ilaik. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الفرح بماذا؟ الفرح بفضل الله عز وجل عليك أن جعلك من أمة الإسلام وغيرك مليارات كفار، يهود، نصارى، بوذيين، سيخ، غيرهم. أن تختارك الله من بين هذه المليارات وجعلك من أمة الإسلام، من أمة التوحيد. هذه والله نعمة لا تقدر بثمن أبدا أبدا. هؤلاء إذا ماتوا على الكفر فمصيرهم جهنم خالدين فيها، وأنت إذا مت على التوحيد مصيرك إن شاء الله جنة عرضها السماوات والأرض. هذه نعمة عظيمة جدا لا تقدر بثمن. فلتفرح بفضل الله أن اختارك الله، أنت يا فلان ابن فلان اختارك الله أن تكون من أمة الإسلام، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شيء عظيم يا أخوان، شيء عظيم جدا. نستحضر هذه النعمة حتى نفرح بفضل الله. أيضا اختارك الله أن تكون من طلبة العلم، تطلب العلم الشرعي. اختارك الله أن تكون من الدعاة إلى الله، هذه نعمة عظيمة اختصك الله بها. اختارك الله أن تكون من المؤمنين بالقدر والصابرين على أقدار الله، هذه نعمة من الله عز وجل. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فلتفرح بفضل الله. بعض الناس ينظر إلى الدنيا، إلى الأرزاق الدنيوية فقط، وينسى ماذا؟ ينسى النعم الدينية، نعمة الإيمان وصلاح القلب، نعمة سلامة القلب من الأمراض، من الغل، الحقد، الحسد، الشحناء، البغضاء، نعمة العلم، نعمة الدعوة إلى الله، نعمة الأمن وغيرها من نعم، نعمة الصحة والعافية، نعمة الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، وهكذا. فالمؤمن بالقدر يؤمن بأن كل هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى وحده، قدرها الله له عز وجل، فيفرح بفضل الله ويشكر الله سبحانه وتعالى. لئن شكرتم لأزيدنكم. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, hafizakumullah Syekhana wa baraka fikum. Di sini Syekh menyampaikan samarah yang selanjutnya dari keimanan kita kepada qada dan qadar, yaitu bahwa kita di sini Syekh menyebutkan akan merasa senang dan gembira ya dengan keutamaan dan juga karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Al-farah billahi tabaraka wa taala. Kita merasa senang, merasa gembira terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita yang tidak diberi kepada orang lain ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang Islam. Kalau kita lihat kepada yang lain, ada yang agamanya Sikh, ada agamanya Buddha, ada agamanya Nasrani, ada agamanya Sikh ya tadi Syekh sebutkan, dan lain sebagainya. Ada yang nyembah batu, nyembah palang salib, nyembah sapi, nyembah macam-macam. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang karunia yang luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita menjadi penyembah batu, penyembah patung, naudzubillah min dzalik ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Juga kita bersyukur kalau kita melihat diri kita ini, ya, kita diberikan kepahaman terhadap agama Islam, diberikan kemampuan untuk melakukan thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, ya, juga menjadi dai misalnya, ya, yang mengajak orang-orang lain untuk menerapkan ajaran agama Islam, ya. Itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinilai oleh materi. Itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, ya. Hendaknya kita berbahagia, merasa senang, ya. Merasa senang terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Yunus, ya, ayat nomor 58. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah, hendaknya dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, ya, dengan hal itulah hendaknya orang-orang itu bergembira dan bersenang hati, ya. Karena hal itu semua adalah lebih baik dari apa yang dikumpul-kumpulkan oleh orang-orang. Ya, orang-orang mengumpulkan harta, mengumpulkan segala macam, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang lebih baik daripada hanya sekedar harta. Keimanan, keislaman, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan pasangan yang saleh dan salehah, suami yang saleh, istri yang salehah, keturunan yang saleh dan salehah, ya, lingkungan yang islami, teman-teman yang mendukung menuntut ilmu dan lain sebagainya, ya, bisa hadir di kajian dan lain sebagainya. Itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita berbahagia dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan hendaknya kita mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap nikmat yang telah aku berikan, pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Ahsanallahu ilaikum syekhana. Nah. ومن ثمرات الإيمان بالقدر التواضع وعدم التكبر على الخلق. لماذا؟ لأن المؤمن بالقدر إيمان الحق يؤمن بأن كل النعم التي عنده، المال، الجاه، المنصب، الصحة وغيرها، كلها من الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل لا سلبها من في لحظة واحدة فافتقر وذهب جاهه وغير ذلك. فإذا شعور المؤمن بأن هذه النعم هي كلها من الله عز وجل، لا يملك فيها شيئا أبدا، وأن الله قادر في أي لحظة على سلبها منه إذا لم يشكرها. هذا الشعور يجعله يتواضع لله أولا سبحانه وتعالى، ثم للخلق ثانيا، فلا يتكبر ولا يتغطرس ولا يظلم، ويعرف حق الله في ماله في جاهه وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع يرفع العبد عند الله أولا ثم عند الخلق ثانيا، بخلاف التكبر والتجبر، هذا يجعل الإنسان حقيرا عند الله عز وجل أولا ثم عند الخلق ثانيا. فينبغي أن ننتبه لهذه الفائدة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, Syekhana, ahsanallahu ilaikum. Di sini Syekh menyebutkan kembali bahwa di antara samarah min samaratil iman bil qadar khairihi wa syarrihi, ya, itu keimanan kita kepada qada dan qadar akan melahirkan sikap tawadhu. Tawadhu atau rendah hati, ya, rendah hati. Ini adalah lawan daripada sikap sombong, sikap angkuh, ya, sikap takabur, ya. Kenapa? Karena ketika seorang itu meyakini bahwa semua ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di atas permukaan bumi ini, di dunia ini, semuanya itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyadari bahwa ternyata harta yang ada pada dia itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-mal, al-jah, ya, kedudukan, al-mansib, ya, kedudukan, as-sihha, sehat, ya,
juga apa saja ya yang ada pada dirinya itu semua adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau disombongkan? Kita mau sombong kepada orang lain dalam bidang apa kalau semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga seseorang akan tawadhu, akan rendah hati ya, tidak sombong dan tidak congkak di hadapan orang lain. Sehingga dia akan rendah hati pertama tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun juga akan rendah hati kemudian ya di hadapan makhluk-makhluknya ya. Sehingga ia tidak menzalimi orang lain, tidak mengucilkan orang lain, tidak memandang orang lain dengan sebelah mata ya. Semuanya sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaannya. Kemudian dia akan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam hartanya. Dia tunaikan zakatnya ya. Dia tidak hambur-hamburkan uang tersebut karena dia sadar ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut, dan ia hendaknya menunaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dirinya, yaitu berupa zakat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa ma tawadda'a 'abdun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada seorang hamba pun yang ia bersikap tawadhu, rendah diri, rendah hati ya, rendah hati. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dia lakukan tawadhu tersebut karena Allah ya, kecuali orang tersebut pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersikap rendah hati itu tentunya dia akan dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga nanti dia akan dipandang tinggi oleh para manusia yang lain ya. Lalu kebalikannya, orang yang bersikap sombong dan angkuh ya, itu adalah orang yang hakir, orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di hadapan makhluk-makhluknya juga dia dianggap dicemooh, dianggap sebagai orang yang sombong, yang tidak mendapatkan pujian sama sekali dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakir di hadapan Allah dan hakir juga di hadapan manusia yang lain. Inilah salah satu samarah min samaratul iman bil qada'i wal qadar, yaitu sikap tawadhu. Naam Syekhana barakallahu fiik. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الكرم والسخاء. كيف الكرم والسخاء؟ لأن المؤمن بالقدر يؤمن بأن هذه النعم التي عنده هي من الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليه أن يشكر هذه النعم، وأن شكره لهذه النعم هو سبب عظيم لبقائها ولزيادتها، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فيشكر الله سبحانه وتعالى ويكون كريما سخيا مع والديه، مع زوجته، مع أبنائه، مع المسلمين عموما، وخاصة أهل الحاجة والفاقة. يكون كريما سخيا على قدر استطاعته. وأيضا أيها الإخوة، هذا الإيمان يشرح صدر صاحبه للإنفاق والخير، لأنه يقول كما أن الله أنعم علي بهذه النعم فينبغي ويجب علي أن أشكر الله سبحانه وتعالى، وأن أعطف يرق قلبي لإخوان المسلمين، فيساعد إخوانه ولا يتكبر عليهم. أيضا الإيمان بالقدر يطفئ حدة الشرح وحدة الشرح من قلب المؤمن، فلا يتكالب على الدنيا ولا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. فهذه فوائد. أيضا يثمر ذلك عزة النفس. إذا كان الإنسان كريما سخيا فإن نفسه تكون عزيزة، أيضا تكون عزيزة وشجاعة في الإقدام على الخير. نعم تفضل شيخنا حفظكم الله. Naam Syekhana barakallahu fiikum. Kemudian Syekh menyebutkan juga di sini min samaratil iman bil qada'i wal qadar al karam was sakha. Di antara
buah yang dapat dipetik dari keimanan kita kepada qada dan qadar adalah sikap al-karam was-sakhab, yaitu sikap karam wasakha itu mudah memberi, ya, mudah memberi, royal, orang yang mudah memberikan, mudah memberi, tidak pelit, ya. Ini as-sakha itu lawan daripada al-bukhl, tidak pelit, ya. Dengan harta yang dia miliki, dengan kekayaan yang ada pada dirinya, ya, karena dia menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan murah hati, ya, akan mudah memberi, akan mudah berinfak, akan mudah berzakat, akan mudah bersedekah, ya, karena dia menyadari bahwa semua harta yang ada di tangannya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menyadari bahwa jika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunaikan hak daripada hak tersebut, maka itu semua merupakan sebab baqa atau sebab bertahannya, ya, nikmat tersebut dan ditamnya nikmat tersebut. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti akan aku tambah nikmat. Ya. Dia tidak akan bersikap pelit, baik itu kepada orang tuanya, kepada pasangan hidupnya, kepada anak-anaknya, dan juga kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan dadanya sehingga ia akan dengan mudahnya, ya, berbagi kepada sesama, berinfak kepada siapapun, orang-orang yang membutuhkan. Dan ia tidak silau dengan dunia, tidak menjadikan dunia sebagai sebagai tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah akhirat, ya. Dalam sebuah hadis, ya, yang isinya adalah doa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai hal yang prioritas utama kami, dan jangan jadikan pula dunia ini batas ilmu kami. Jadi cuma tahu masalah dunia aja, tahu masalah kerja, tahu masalah dapat uang gimana, tahu masalah sholat nggak tahu, masalah zakat nggak tahu, misalnya masalah tentang akhirat nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Dan jangan sampai kita itu ketika bangun tidur sampai tidur lagi, urusannya yang kita urus cuma dunia saja, gitu, ya. Jangan sampai seperti itu. Itulah doa yang kita mohonkan di dalam hadis ini, la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan seorang yang bersikap sakha dan karam tadi itu, ya, pemurah, mudah memberi, tentunya dia jiwanya akan mendapatkan izzatun nafs. An-nafs takun azizah, syuja'ah fil iqdam 'ala khair. Dia akan berani untuk melakukan gebrakan dalam perbuatan baik. Tidak merasa khawatir terhadap dirinya, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setiap rezeki hamba itu pasti sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa khawatir akan fakir atau miskin, ya, ketika dia berinfak dan bersedekah ataupun berzakat. Inilah yang disampaikan oleh Syekh tadi. Naam Syekhana, barakallahu fikum. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الشجاعة والإقدام واطراح الخور والجبن. نعم، لأن المؤمن بقول الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر لا يكون جبانا، بل يكون شجاعا مقداما، ولكن بغير تهور. شجاعة في حكمة، شجاعة مع الحكمة، وليست مع التهور أو أن يلقي بنفسه في الهلكة. لا يا أخوان، ينبغي أن ننتبه لهذا. فالمؤمن بالقدر، الإيمان بالقدر يملأ قلب صاحبه شجاعة وإقداما، ويفرغه من كل خور وجبن، لأن المؤمن بالقدر يعلم أنه لن يموت قبل يومه. إن كل شيء خلقناه بقدر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالمؤمن بهذا يستحضر التوكل على الله
وبذل الأسباب، وأن الموت لن يأتي قبل وقته أبدا. الله سبحانه وتعالى قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه فائدة عظيمة جدا من فوائد الإيمان بالقدر. قال ابن القيم رحمه الله: الذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فمن سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع، فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها سبحانه وتعالى، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب، وأن ما كتب سبحانه وتعالى لها أيضا لا بد له أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. ثم قال رحمه الله: وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة، وهي أنه إذا سلمها لله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Faedah selanjutnya adalah bahwa keimanan yang kuat kepada qada dan qadar itu akan melahirkan sikap asy-syaja'ah wal iqdam 'alal khair min ghairi tahawur, ya. Jadi akan melahirkan sikap berani, akan melahirkan sikap patriotisme gitu ya, pemberani dan tidak takut terhadap apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukan berarti berani tanpa dipikir terlebih dahulu, atau tahawur. Maksudnya tahawur itu ya ngawur gitu ya. Misalnya saya berani tapi menyeberang jalan mobil ada banyak, ya itu bukan berani, namanya itu bunuh diri ya kalau gitu. Jadi berani tapi betul-betul didasari oleh tahqiq ya, dipelajari terlebih dahulu bagaimana ya, kemudian dia berani untuk melakukan hal tersebut selama itu adalah hal yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk kaum muslimin yang lainnya, sehingga dia betul-betul berani ya. Mengapa? Karena dia menyadari bahwa segala sesuatu ini itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqiq." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian itu lari daripadanya, ya, bahwa kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kullu man 'alaiha fan." Segala sesuatu yang di dunia ini itu akan fana, akan binasa, akan mati semua ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan ya. Jadi yang namanya kematian itu pasti akan datang ya, dan tidak mungkin kematian itu datang sebelum waktunya. Kalau belum waktunya tidak mungkin kematian itu datang. Mau apapun yang terjadi, kalau belum saatnya untuk mati, maka orang tersebut tidak akan mati ya. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan bahwa yang bisa menghilangkan maddatul khauf, yang bisa menghilangkan rasa takut adalah bagaimana adalah saat seorang hamba itu betul-betul berserah diri dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa apa yang menimpa dirinya memang sudah ditakdirkan untuk menimpa dirinya, dan apa yang meleset dari dirinya memang sudah ditakdirkan begitu, meleset nggak kena, tidak mengenai dirinya ya. Jadi apa yang mengenai dirinya memang sudah ditakdirkan akan mengenai dirinya, dan apa yang tidak mengenai dirinya memang takdirnya seperti itu, tidak mengenai dirinya ya.
Sehingga kalau seorang itu sudah meyakini hal tersebut, maka di dalam hatinya tidak ada lagi tempat untuk takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan takdirkan pasti akan terjadi, dan apa yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mungkin terjadi. Ya. Maka ketika seorang hamba itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan maka orang tersebut telah melakukan sesuatu yang sangat tepat sekali, ya, karena dia telah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan tersebut, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dirinya dari setiap musuh dan setiap orang yang akan mengganggunya, ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Syekh, ya, melahirkan sikap berani, ya, untuk menghadapi kehidupan, ya, sehingga seperti mujahid, ya, tentara dan sebagainya, ya, itu betul-betul harus memenuhi harus beriman kepada Allah dan qadar secara penuh, ya. Dengan demikian maka sikap berani itu akan muncul karena dia tahu bahwa kematian itu hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kalau belum saatnya mati maka tidak akan pernah seorang itu akan mati. Naam Syekhana barakallahu fiik. ومن ثمرات الإيمان بالقدر القناعة وعزة النفس، وهذه مهمة جدا أيها الأخوة. لماذا بعض الناس يذل نفسه للخلق؟ يا فلان أعطني، يا فلان أعطني، وهكذا. لماذا بعض الناس يتحسر ويتألم؟ فلان عنده كذا وأنا ليس عندي كذا. لماذا؟ من ضعف الإيمان بالقدر. إذن الإيمان بالقدر من ثمراته القناعة وعزة النفس. فالمؤمن بالقدر يؤمن ويعلم علما يقينا بأن رزقه مكتوب، رزقه مكتوب، لن يتقدم ولن يتأخر ولن يأخذه أحد ولن يمنعه منه أحد ولن يعطيه أحد إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت تؤمن بأن من أسماء الله الرزاق سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، تؤمن بأن النعم كلها من الله عز وجل. من هنا تكتسب القناعة وعزة النفس. ومن فوائد هذه القناعة وعزة النفس أيضا أن المؤمن لا يذل نفسه لخلق الله، لا يذل نفسه للخلق أبدا، يقنع ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه من حيث لا يحتسب. هذه فائدة. أيضا من فوائدها أيها الإخوة أن القنوع تشرق عليه شمس السعادة، بخلاف الإنسان غير مقتنع تجد دائما في حسرة، في ألم، في قلق، في هم، في حزن، سبحان الله. لكن القنوع تجد نفسه مشرقة، نفسه مرتاحة، مطمئن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات عنده قوت يومه وليلته آمنا في سربه، عنده قوت يومه وليلته معافى في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو كما ورد. شيء عظيم جدا. ومن فوائد هذه القناعة أيها الإخوة أنها تضفي على صاحبها عزة النفس، وتحرز له وقارا في قلوب الناس. الناس يوقرونه، يحترمون هذا الإنسان العزيز الذي لا يسأل الناس، يحترمونه ويقدرونه، بخلاف الذي يسأل الناس سبحان الله. حتى الأغنياء الذين يسألهم قد يسقط من أعينهم ولا يأتيهم منه في الغالب شيئا. فبالجملة الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين ما هو من القلب هو الرضا بقسم الله عز وجل، بقسمة الله عز وجل. فمن رضي بحكم الله وقسمته لم يبقى لرجاء المخلوق رجاء الخلق موضع في قلبه. ومن جميل ما يذكر في هذا الشأن ما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله شعرا: أفادتني القناعة كل عز، وهل عز أعز من القناعة،
فصيرها لنفسك رأس مال وصير بعدها التقوى بضاعة. كتبتها يا شيخ؟ كتبت أبيات الشعر؟ مرة أخرى يا شيخ. أبيات الشعر أعيدها مرة ثانية. أفادتني، هذا شعر رضي الله عنه. أفادتني القناعة كل عز. نعم. وهل عز أعز من القناعة؟ نعم. فصيرها لنفسك رأس مال نعم. وصير بعدها التقوى بضاعة. نعم. تحز ربحا وتغنى عن بخيل. تحوز ربحا يا شيخ. تحوز ربحا. تحز من الحي يحوز. نعم. يأخذ. نعم. تحز ربحا وتغنى عن وبعده بخيل. وتغنى عن بخيل. نعم. طيب. وتنعم في الجنان بصبر ساعة. وتنعم في الجنان بصبر ساعة. وتنعم في الجنان، في الجنة يعني، بصبر ساعة. هل تريدون أبياتا أخرى للإمام الشافعي رحمه الله؟ تريدون أبيات شعر أخرى؟ وهذه الأبيات لمن أنت؟ السابقة هذه لمن؟ لعلي بن أبي طالب. الأول هذه علي. علي بن طيب. أبي طالب رضي الله عنه. الثاني الآن للإمام الشافعي رحمه الله. قال طيب. الإمام الشافعي نعم. رحمه الله: رأيت القناعة كنز الغنى. نعم. فصرت بأذيالها ممتسك. فصرت بأذيالها بالذيل. نعم. فلا ذا يراني على بابه. نعم. ولا ذا يراني به منهمك. طيب. هل يعني الأبيات نعم. هل الأبيات هذه مذكورة في للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. هي ضمن كتاب الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ الحمد ولا لا؟ نعم. في أي صفحة يا شيخنا لو سمحتم؟ صفحة 34 34 33 و 34. نعم وجدتها يا شيخ. خلاص تفضل نعم. إذا. سأترجمها إن شاء الله بيتا بيتا إن شاء الله. Baik, kemudian di sini Syekh menyampaikan bahwa termasuk juga ke dalam keimanan faidah dari iman kepada qada dan qadar adalah akan adanya al-qanaa'ah wa izzatun nafs ya. Qanaa'ah itu artinya merasa cukup dengan apa yang diberi, dan izzatun nafs itu artinya kemuliaan jiwa. Ya. Jadi akan menjadi mulia baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan makhluk-makhluknya. Karena dia mengetahui bahwa apa yang ada pada dirinya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala,
dan rezeki yang datang kepadanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizquhu maktub. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Maha pemberi rezeki dan Allah itu Maha memiliki kekuatan lagi Maha kokoh. Ya. Di sini orang yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya menghinakan dirinya dengan meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu bahwa yang menentukan segala sesuatu, yang memberikan harta, memberikan kesehatan, memberikan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia minta kepada selain Allah? Dia akan betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang al-qanu' ini berarti orang yang memiliki sifat qanaah, ya. Dirinya selalu hatinya selalu merasa tentram, hatinya selalu merasa bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Berbeda dengan orang yang tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Kita akan mendapati orang tersebut selalu merasa gundah gulana, selalu merasa kurang dengan rezeki yang ada pada dirinya, dan seterusnya. Tidak ada rasa syukur sama sekali. Adapun orang yang berqanaah, dia akan selalu bersyukur, dia akan selalu tersenyum, dia akan selalu bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya walaupun hanya sedikit. Di sini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang berada di rumahnya, dia bermalam di rumahnya, beristirahat malam di rumahnya, dan dia itu dalam kondisi fisik yang sehat, lalu dia memiliki qutu yaumihi, makanan pokok pada hari itu, ya, maka seolah-olah dia itu telah diberikan dunia dan seisinya. Karena dia sudah memiliki apa yang dia butuhkan. Keamanan, ya, ketentraman, bisa tidur dengan nyaman, kemudian ada rumah yang menaungi dia, kemudian ada makanan pokoknya, apalagi yang mau dia inginkan, sudah terpenuhi semuanya, ya. Maka orang yang seperti ini seolah-olah dia diberikan dunia dan seisinya. Ya. Sehingga orang yang betul-betul beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dia hanya akan berharap kepada Allah. Hatinya hanya dipenuhi harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau melantunkan beberapa bait syair, ya. Beliau menyatakan di sini afadatnil qana'atu kulla izzin. Sikap qanaah itu telah memberikan kepadaku segala segala izz, segala kemuliaan. Jadi saya mendapatkan kemuliaan gara-gara atau dikarenakan saya melaksanakan sikap qanaah, yaitu merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Wahal izzun a'azzu minal qanaah. Apakah ada kemuliaan yang lebih mulia daripada sikap qanaah tersebut? Fasayyirha li nafsika ra'sa mali. Maka hendaknya kamu menjadikan sikap qanaah tersebut sebagai modal dalam kehidupanmu. Wa sayyir ba'daha taqwa bi dha'ah. Lalu kemudian setelah kamu punya sikap qanaah sebagai modal utama, ya, jadikanlah ketakwaan sebagai barang dagangan kamu. Ya. Jadi kan seperti orang yang berniaga tuh. Kalau orang berniaga kan dia punya modal, lalu kemudian juga punya barang-barang yang nanti akan dijadikan sebagai barang-barang yang akan dia jual. Ya, di sini modal utama seorang yang beriman itu adalah qanaah, sikap merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, lalu nanti kemudian setelah itu jadikanlah takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jadikanlah ketakwaan sebagai barang dagangannya. Ya. Kemudian beliau menyatakan juga tahuz ribhan wa taghna an bakhilin wa tan'am fil jinani bi sabri sa'ah. Ya. Nanti kamu akan mendapatkan keuntungan, ya, dan kamu nanti akan merasa tidak butuh kepada orang yang bakhil, dan nanti kamu akan mendapatkan kenikmatan
di surga kelak karena kesabaran yang sesaat yang kamu lakukan di dunia ini. Itulah yang dinyatakan oleh Al-Imam Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengajarkan kita agar bersikap qanaah di dunia. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala, beliau menyatakan dalam bait-bait syairnya ya, di mana beliau juga yang terkenal sebagai seorang yang pujangga syair. Beliau menyatakan ra'aitul qana'ata kanzal ghina, aku berpandangan menurut pendapatku ya, bahwa yang namanya qanaah sikap merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan merupakan kanzal ghina, merupakan harta kekayaan ya, simpanan harta kekayaan. Fasirtu bi adhyaliha mumtasik, fasirtu bi adhyaliha mumtasikun, dan aku senantiasa memegang ya qanaah tersebut, menjadikannya sebagai sifat yang aku selalu melakukannya ya. Wala zairani ala babihi wala zairani bihi munhamikun. Orang yang ini tidak pernah melihat diriku berada di depan pintunya, dan orang yang ini juga tidak pernah melihat diriku meminta-minta kepada dia. Artinya kalau orang yang tidak qanaah, orang yang tidak merasa cukup kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, dia mungkin nanti akan minta-minta kepada si fulan, kepada si alan dan lain sebagainya. Nanti ngetok pintu yang ini, ngetok pintu yang itu ya. Jadi di sini Imam Syafi'i mengatakan si fulan tidak akan mendapati diriku ada di depan pintunya minta-minta ke dia, dan si fulan juga tidak akan mendapati diriku meminta-minta kepada dia, karena aku sudah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Wasirtu ghaniyan bila dirhamin amurru 'alan nasi shibhal malik ya. Jadi di sini aku sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi kaya tanpa dinar dan dirham. Kaya tapi kaya hati, bukan kaya dengan materi ya. Sudah merasa kaya karena sudah merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan aku berjalan di hadapan orang-orang, melewati orang-orang seolah-olah aku ini seorang raja ya. Karena tidak butuh kepada orang lain, tidak butuh kepada orang lain, dan tidak minta-minta kepada orang lain ya. Sehingga dia mendapatkan izzatun nafs, kemuliaan jiwa. Kemuliaan jiwa yang dia dapati karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ya, sehingga dia tidak minta-minta, tidak mohon bantuan dan sebagainya ya. Maka orang yang seperti itu pun akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dianggap mulia oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh tadi. Naam Syekhana barakallahu fikum. ما رأيكم؟ الآن بقي 20 دقيقة على أذان المغرب عندنا في المدينة، والكلام صار كثيرا، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فهل ترون أن نكتفي الآن بهذا القدر؟ أيضا كنا نشكو سابقا من ضيق الوقت، الآن أصبح الوقت طويلا في العصر، يعني الآن نخرج بالصلاة العصر الساعة 4:15 والأذان الساعة 6:08، فأصبح الوقت الآن حوالي ساعتين، كان الوقت قصير جدا، فلذلك أنا أقترح أن يبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 6. ما رأيكم؟ شوف رأيكم في هذا الأمر. أظن أن ساعة واحدة مع التركيز أفضل من نتكلم كثيرا مدة ساعة ونص ساعتين، تكون ثقيلة على الناس وقد الكلام ينسي بعضه بعضا. فما رأيكم حفظكم الله؟ Baik, di sini saya menyatakan bahwa sudah beberapa menit kemudian nanti akan ada azan maghrib. Jadi pendapat dari teman-teman bagaimana, apakah dilanjutkan atau cukupkan sampai di sini? Kemudian nanti untuk pertemuan yang akan datang mungkin nanti insya Allah akan dimulai dari pukul 5 sampai pukul 6 waktu Madinah ya. Jadi nanti mungkin apakah akan dimajukan, mungkin akan dimundurkan sedikit ya. Jadi karena ada waktu untuk sholat maghribnya sudah sangat jauh gitu ya dari yang biasanya. Kan tadinya dimulainya jam 9 malam ya, kemudian dimajukan jadi setengah 9 dikarenakan waktu maghribnya dekat ya. Sekarang maghribnya menjauh lagi gitu. Jadi beliau
minta bagaimana kalau dimulai dari jam 5 sampai 6. Mungkin yang ini nanti insya Allah akan saya sampaikan. Kalau ini nggak ada masalah untuk jam ya. Tapi untuk yang ini apakah sudah dicukupkan sampai di sini saja atau mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mengajukan pertanyaan atau apa. Naktafi ya, naktafi jazakum. Nah, kalau naktafi bihadza al-qadr ya. نعم. Nah. بداية الدرس من الدرس القادم أنا أقترح أن تبدأ من الساعة 5 في حسب طيب، نعم. توقيت إلى الساعة 6 ساعة كاملة واحدة أظنها كافية حتى لا يتشعب الكلام ويكثر. نعم نعم يعني الخامسة إلى السادسة يعني المغرب عندكم في أي ساعة يا شيخ؟ نعم. السادسة وكم دقيقة؟ صلاة المغرب عندكم في أي ساعة؟ الساعة 6 و8 دقائق. فنقترح من 5 إلى 6 يبدأ. هذا اقتراحي. إن رأيتم غيره فما عندي مانع، ما عندي مشكلة. طيب نعم. إذا كان عندكم وقت آخر أنسب لكم، يعني مثلا تبدأ مثلا من الظهر عندنا حسب توقيتنا مثلا من الساعة 1 ظهرا مثلا أو 2 ظهرا، ما عندي مشكلة، أو يظل في هذا الوقت الذي تريدونه أنتم. هل تسمحون يا شيخ بسؤال واحد؟ هذا ورد سؤال من أحد الإخوة. تفضل. قبل أن نختم. نعم. Ada yaqul apa kiat-kiat kita untuk tinggal di negeri ahlul bid'ah yang terus kaifa nahnu nata'amal ma'a al-mujtama' alladhi kathurat fihim al-bid'ah ma hiya yani kaifa ata'amal ma'ahum wa ana a'ishu fihim wa bainahum. Nah, hada huwa as-su'al. الجواب حفظه الله نقول اتقوا الله ما استطعتم. فأنت لا تقر هذه البدع ولا تمارس البدع، وأما الإنكار فحسب القدرة وبالحكمة. الإنكار يكون بحسب القدرة والحكمة، فإن كنت قادرا دون أن يصيبك ضرر لا تتحمله فبها ونعمت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والله سبحانه وتعالى قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإن كنت قادرا على دعوة هؤلاء أو دعوة بعضهم إلى السنة وإلى ترك البدعة بالحكمة والعلم الصحيح فبها ونعمت. إن كنت غير قادر وغير مهيأ لذلك فتترك مناقشتهم وتتمسك بما أنت عليه من السنة وتدعو لهم. وممكن أن تشير على بعض العلماء وطلبة العلم المتمكنين أن يناصحونهم. نعم. Nah, barakallahu fikum wa ahsana ilaikum. Jadi tadi berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, sini mungkin saya bacakan kembali pertanyaannya. Izin bertanya, Syekh, apa kiat-kiat untuk kita tinggal di negeri ahlul bid'ah yang tulen sekali amalan bid'ahnya? Barakallahu fikum. Ya, sudah saya terjemahkan tadi bagaimana kita bermuamalah dengan masyarakat di sekitar kita yang mungkin banyak bid'ahnya, begitu. Itu yang saya terjemahkan. Lalu kemudian di sini menjawab bahwa fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan tentunya kita mengingkari sesuai dengan kemampuan kita. Dalam hadis juga dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya.
fa illam yastati' fa bilisanihi, dan barang siapa yang tidak bisa maka dia mengingkarinya dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa biqalbihi, dan barang siapa yang tidak bisa mengingkarinya dengan lisan ataupun tangannya, hendaknya ia mengingkari hal tersebut, ya, mengubahnya atau mengingkari hal tersebut dengan dengan hatinya, ya. Wadzalika adhaful iman, dan hal itu adalah keimanan yang paling rendah, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak ada setelah itu habbatu khardalin min iman, tidak ada keimanan lagi setelah hal tersebut. Jadi mampu kita, kalau kita bisa mengubahnya dengan tangan kita, kita ubah dengan tangan kita. Kalau tidak bisa dengan tangan kita, kita ubah dengan lisan kita. Dan kalau tidak bisa dengan semua itu, kita ingkari dengan hati kita. Ya. Di sini juga Syekh membawakan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, ajaklah orang-orang kepada jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan juga mau'izah yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka dengan yang terbaik. Jadi di sini kalau misalnya memang kita memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni, ya, memiliki kapasitas ilmu syar'i yang baik, ya, kita bisa mengajak mereka dan mendakwahi mereka serta mengajarkan mereka ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan syar'i, mengajak mereka kepada sunnah kalau memang mampu untuk melakukan tersebut. Tapi kalau tidak mampu, tentunya kita hanya tinggal mengingkari apa kemungkaran yang ada di tengah masyarakat dan juga bid'ah yang mereka lakukan. Jangan lupa pula untuk mendoakan mereka, karena doa itulah sebagai silah atau senjata bagi kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga mungkin kita bisa memanggilkan para ulama dan juga para duat dan juga orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu yang mumpuni, ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Intinya bagaimana kita itu bermuamalah dengan mereka sebaik mungkin, ya. Karena dengan muamalah kita yang baik itu, maka hal tersebut juga termasuk hikmah, ya. Dan juga mereka akan melunak hatinya di hadapan akhlak yang baik. Jika kita berakhlak yang baik kepada mereka, mereka pun akan menghormati kita. Dari situlah kita akan dapat mengajak mereka pada ajaran agama Islam yang baik dan benar. Demikian yang disampaikan oleh Syekh terkait dengan jika seseorang itu hidup di tengah masyarakat yang kental akan bid'ah. Jadi intinya adalah dihadapi sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ala hasab al-qudrah, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Demikian yang disampaikan oleh Syekh, dan ini ringkasannya. Nam Syekhana barakallahu fikum. طيب بقي بداية الدرس، هل ترغبون أن يكون في وقت آخر أو من 5 إلى 6 حسب توقيت المدينة، أو من الساعة مثلا 1:30 إلى 2:30 حسب رغبتكم؟ أنا ما عندي أي إشكال. Al-wahida wan nisf ila ay sa'a ya Syekhana? نعم. Al-wahida wan nisf ila 1:30 ظهرا عندنا في المدينة. 1:30 ظهرا إلى 2:30 ظهرا. الثانية والنصف. نعم. أو من الساعة 6 أو من الساعة 5 آسف، 5 عصرا إلى الساعة 6 عصرا. نعم. هذا تقريبا 5 6 5
Baik, di sini Syekh menawarkan bagaimana kalau waktunya diubah menjadi jam 5 sampai jam 6, atau itu sesi pertama, itu opsi yang pertama ya. Kemudian opsi selanjutnya apakah mau diubah jamnya dari jam 1.30 maksudnya jam setengah 2 sampai jam 2, sampai jam setengah 3. Jam setengah 2 sampai setengah 3 waktu Madinah. Ini opsi yang kedua. Jadi opsi pertama jam 5 sampai jam 6 sore waktu Madinah ya. Berarti sekitar jam inilah yang tadi kita mulai itu ya. Tapi mungkin 5 ini jam berapa? Mungkin dari ini dekat dengan waktu ya. Ini jam berapa sih? Anak nggak bisa menentukan waktunya. Ini 5 sampai 6 atau jam setengah gimana? Jam 5 ke 6 waktu Madinah. 5 sampai 6 ya. Baik. Ya, 5 sampai 6. Karena 1 kan Nah, mendekati maghrib kan waktu Indonesia. Iya. Siap. Syukuran sudah ngasih masukan. Soalnya kalau nggak ada yang ngasih masukan, anak bingung juga menentukan sendiri ya. Jadi di sini ya 5 sampai 6. Naam Syekhana Al-Karim, hadza ahadul ikhwa iqtaraha an yakuna waqtu al-muhadarah min as-sa'a al-khamisah ila as-sadisah bi tawqit al-Madinah al-Munawwarah. طيب إذا يعتمد إن شاء الله. أعانكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لكم ولوالديكم وأزواجكم وذرياتكم والمسلمين جميعا ما تأمرنا، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن ييسر لكم جميعا جميع المسلمين الحج المبرور والسعي المشكور وزيارة المدينة المنورة، وأن يغفر لكم ولوالديكم، وأن يصلح لكم نياتكم وذرياتكم، وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا من خير ما سأل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من شر ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Syekhana Al-Karim wa jazakumullah khairan katsiran. Di sini Syekh menutup dengan doa ya, agar semua kita yang hadir pada acara ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua kita dan juga anggota keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita semua dalam surganya ya. Lalu kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita agar bisa melaksanakan haji dan umrah ya, datang ke kota suci Makkah dan Madinah ya, berziarah ke sana dengan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan amin ya terhadap doa yang diucapkan oleh Syekh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merealisasikan semua doa-doa yang diucapkan oleh Syekh pada akhir muhadarahnya beliau. Jazakumullah khairan Syekhana wa ila liqa fi muhadaratin qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هل تعلم يا شيخ أن نسألكم من عاما بعد شهرين تقريبا بدأنا في شهر رمضان الماضي، أليس كذلك؟ صحيح. قطعنا حوالي شهرين ثم بدأنا حوالي سنة كاملة تقريبا. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. نعم. الحمد لله. إذن هذا من فضل الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نعم. إذن نحن نقترب إلى يعني سنة كاملة وسندخل في السنة الثانية سندخل في السنة الثانية. جزاكم الله خيرا شيخ. إلى اللقاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masih ada pelajaran mungkin ya. Silakan nanti menetap di sini.